Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saudara mau bergabung lagi di channel Gracia Hope Compassion Channel. Dengan channel ini kita akan bersama-sama berdoa pagi, juga sambil merenungkan sabda firman Tuhan, 5 pasal per hari, dan hari ini kita akan merenungkan pasal-pasal dari Kejadian 31 hingga Kejadian yang ke-35. Ini adalah hari yang ke-7. Kita sudah memulai membacakan firman Tuhan dari tanggal 29 November. Kalau saudara-saudara baru bergabung dengan channel ini, saudara bisa mengikuti 7 hari sebelumnya di mana kita sudah merenungkan dari Kejadian 1 dan hingga hari ini kita akan merenungkan di Kejadian 31 hingga Kejadian 35. Kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau menyambut berkat-berkat Tuhan. Embun yang selalu baru setiap hari Bapa di surga. Dan kami mau membaca dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau memberikan kami Tuhan pemahaman, pengertian di dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perenungan pada pagi hari ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam doa pagi pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 31 hingga pasal yang ke-35 ini, saudara, kita masih merenungkan kisah tentang hamba Tuhan yang bernama Yakub. Yakub merupakan keturunan dari Abraham, anak dari Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Dan di dalam janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati mereka menjadi satu bangsa yang besar. Hari ini tanggal 3 Desember 2022 kita akan merenungkan dari Kejadian 31 hingga 35. Saya memberikan topik perenungan, namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Ikhtisar dari pasal 31 hingga pasal 35, saya akan runut di dalam peristiwa ini menjadi 4 bagian. Dari Kejadian 30 ya, di antara Kejadian 29 hingga 31 itu berbicara tentang kehidupan Yakub dengan Laban di Haran. Kehidupan Yakub dengan Laban di Haran, kita tahu bahwa itu adalah kehidupan yang tidak mudah. Dia disuruh oleh Ishak ayahnya untuk tidak sembarangan menikah dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Yakub pergi ke Haran. Di sana dia berjumpa dengan sepupu dari mamanya. Dan sepupu dari mamanya yaitu Laban memiliki anak. Perjumpaannya dengan Ribka kurang lebih seperti pada waktu Eliezer menemukan Ribka, yaitu pada waktu dia di sana dia bertemu dengan seorang yang cantik yang bernama Rahel, lalu dia jatuh cinta dengan Rahel. Lalu dia ingin meminang Rahel, tapi Laban memperdagangkan Yakub. Sehingga Laban berkata, bekerjalah bagiku 7 tahun. Dan setelah dia bekerja 7 tahun, yang dia nikahkan dengan Yakub bukanlah Rahel, tapi kakaknya. Karena Laban berkata, engkau harus menikahi kakak. Kalau engkau bekerja selama 7 hari lagi, maka aku akan memberikan Rahel. Dan engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun. Jadi 14 tahun Yakub harus bekerja dengan Laban dengan cintanya segala sesuatu, karena cintanya kepada Rahel, segala sesuatu menjadi mudah bagi dia sehingga dia bisa menyelesaikan selama 14 tahun. Singkat cerita, ketika dia tinggal bersama dengan Laban, dia harus bekerja keras kepada Laban dan dia tidak bisa keluar dari sana. Dan selama 6 tahun kemudian dia tetap tinggal dengan Laban. Kemudian akhirnya dia mengambil keputusan, dia ingin meninggalkan Laban. Di sini dia memperdaya balik pada Laban. Lalu dia katakan seperti ini, pisahkanlah bagiku hewan-hewan yang polos, bulu-bulunya itu akan menjadi milik Laban.
Sementara hewan yang bercak-bercak itu akan menjadi milik kepunyaanku. Dan dia melakukan tipu daya. Disinilah sifat Yakub yang belum keluar dari manusia lamanya. Dia adalah seorang yang suka menipu daya. Jadi back to Laban, Laban memperdaya dia dengan mempekerjakan selama 14 tahun tambah 6 tahun. Yakub memperdaya balik kepada Laban. Dia memperdaya dengan hewan-hewan ternak yang ketika hewan-hewan yang kuat, ketika lahir dia kuat, dia menaruhkan pohon yang perdu yang akhirnya bercak-bercak itu mengakibatkan noda bagi hewan ternak, sehingga hewan ternak yang kuat itu yang memiliki bercak-bercak buatan yang kuat jadi milik kepunyaan aku, sehingga Yakub menjadi kaya dan sangat kaya. Dia memiliki hewan ternak yang jauh lebih banyak dari Laban. Dalam hal ini Yakub bertindak yang tidak benar, yaitu dia mengumpulkan hewan ternak yang lebih baik dengan sebuah tipu daya. Jadi saudara, apa yang dia tabur itu saudara, suatu saat nanti akan kembali di dalam dirinya. Dan ini sesuatu pelajaran penting di dalam kehidupan manusia secara normal. Mungkin seseorang itu tidak sepenuhnya dia melakukan apa yang benar. Tapi apa yang dia tabur, satu saat nanti pasti dia akan tuai. Dia akan tuai itu, kita akan baca di pasal-pasal selanjutnya setelah dia mempunyai anak Yusuf. Akhirnya dia kehilangan Yusuf. Dan dia berkata, hidupku itu sangat berat. Nanti kita renungkan untuk pasal-pasal selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin besok saudara, karena besok itu kita akan baca dari 36 sampai pasal 36 sampai pasal 40. Lalu singkat cerita, Yakub meninggalkan Laban dan keluar dari sana bersama dengan istrinya Rahel. Singkat cerita, saya akan mempersingkat. Yakub dan Esau berdamai kembali di pasal 32 di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian, Daud ini mulai menuai apa yang dia tabur. Ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia sangat ketakutan karena dia takut Esau akan membunuh dia, sebab Esau itu sangat marah dengan dia karena dia pernah memperdaya Esau dengan mengambil hak kesulungan dengan cara menyamar di hadapan bapaknya yang bernama Ishak. Dan ketika ada pertemuan dengan Yakub dan Esau, Yakub sangat ketakutan. Dan dia membawa persembahan yang banyak dengan alasan supaya bisa berdamai dengan Esau. Dan bersyukur kepada Tuhan, Esau mau bertemu dengan dia. Dalam hal ini tetap Yakub mengalami ketakutan, karena dia takut satu saat nanti Esau akan membunuh dia. Tetapi tidak terjadi, saudara. Dan singkat cerita, di dalam pasal-pasal selanjutnya, di pasal 33, Yakub kembali ke tanah perjanjian. Dan pada waktu dia kembali ke tanah perjanjian, di sini yang akan kita renungkan nanti setelah pokok-pokok dari perenungan firman Tuhan ini, kita akan baca di Kejadian 32 dan seterusnya. Yakub kembali ke tanah perjanjian. Dan garis besar berikutnya yaitu keturunan Yakub dan Esau. Keturunan Yakub dan Esau, di mana Yakub kemudian melahirkan keturunannya dari 2 orang istrinya dan 2 orang istrinya. Dan disinilah cikal bakal suku Israel, 12 suku Israel yang lahir dari keturunan Yakub itu tertulis di dalam Kejadian pasal 35 dan selanjutnya di Kejadian pasal yang ke-37 ayat 2. Nah, saudara, kita akan fokus di firman Tuhan ini dari pasal 31 hingga pasal 35. Saya mengambil beberapa poin-poin di sini, yaitu Yakub adalah seorang yang memiliki kebiasaan. Dalam perjalanannya dia sering memberikan nama di tempat di mana dia mengalami penyataan Tuhan. Ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, itu mengajarkan dia begitu banyak hal. Mulai dia keluar dari rumah bapaknya, dia mengalami pengalaman bersama dengan Laban. Hidup memberinya begitu banyak pengalaman, oleh karena dia berjalan dalam satu kehidupan yang tidak mudah. Dan saya membaca di dalam Kejadian 31 hingga Kejadian 35, bahkan ada satu ayat di dalam Kejadian 28. Ternyata saudara,
Yakub ini adalah seorang yang suka sekali untuk memberikan nama. Memberikan nama di tempat dia mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, dia memberikan nama di tempat ini. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Mundur ke belakang di dalam Kejadian 28 ayat 19. Yakub menamai tempat itu Betel. Pada waktu dia keluar dari rumahnya, dia bertemu dengan Tuhan dan dia bertemu dengan Teofani, malaikat Tuhan. Dia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Di Kejadian 31, pada waktu dia keluar dari rumah Laban dan Laban mengejar dia, lalu mereka berdamai dan mereka mengikat perjanjian, Yakub juga memberikan satu tempat bersama-sama dengan Laban. Dia menamainya Galet. Kejadian 31. Dan Galet itu disebutkan Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau, itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ternyata orang-orang pada waktu itu, ya, pada zaman Yakub pada waktu itu suka sekali menamai tempat. Dan ini tergenapi sama seperti rencana Tuhan pada waktu penciptaan, bahwa engkau akan menguasai wilayah, engkau akan memberi nama-nama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yakub. Bahwa setiap tempat ketika dia mengalami kuasa Tuhan, dia memberikan nama. Itu sebabnya daerah-daerah di Israel pada waktu itu, daerah-daerah di mana mereka berjalan, itu ada lokasi-lokasi, ada tempat-tempat yang sebetulnya awal mulanya itu diberi nama oleh para nenek moyang pada waktu itu. Dan itulah pada waktu itu muncullah tempat bernama Galet, muncullah tempat bernama Mispa. Dan di dalam Kejadian 32, Tuhan juga menamai tempat, Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Dalam Kejadian 32 ayat 1 dan ayat 2, Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, Yakub melihat para malaikat, ia berkata, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sampai saat ini ada banyak orang yang menamai pelayanan mereka dengan Mahanaim, Yayasan Mahanaim, Persekutuan Doa Mahanaim. Saudara, jadi itu adalah nama yang didapatkan Yakub dan dinamai oleh Yakub oleh karena perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan, dan dia memberikan nama-nama tersebut. Saya juga kaget waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Yakub ini ternyata hobi sekali menamai tempat-tempat itu oleh karena dia mengalami penyataan Tuhan pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 27 hingga ayat 30, pada waktu itu juga Daud bergumul dengan malaikat Tuhan. Di sini kita dalam istilah teologi mengenal dengan istilah teofani, yaitu perjumpaan dengan Allah melalui malaikat Tuhan. Dan dia bergumul sampai pagi, dan dia bergumul sampai dia menang. Pada saat dia bergumul, bertanyalah orang itu, malaikat itu, teofani itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Nah, Peniel ini sampai sekarang ada banyak gereja-gereja yang menamai pelayanan mereka dengan gereja Peniel. Di tempat kami ada satu gereja Masehi Injili, yaitu gereja yang sangat besar dengan jumlah jemaat yang sangat besar, diberi nama Jemaat Peniel. Jadi saudara, nama-nama ini yang lahir dari perjumpaan Yakub secara pribadi dengan Tuhan, dan dia menyebut nama Tuhan, dan dia menyebut tentang pengenalannya akan Tuhan, tentang siapa Tuhan. Menurut pengenalannya itu dinamainyalah tempat. Dan itu merupakan sebuah pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan pribadi Yakub dengan Tuhan membuat dia mengalami penyataan kuasa tentang siapa itu Tuhan sebenarnya.
Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Demikian disebutnya Peniel, tempat di mana dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dengan teofani, dan kemudian di sana dia diubahkan namanya menjadi Israel. Dalam kitab Kejadian 35, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan. Jadi dia kembali ke Luz, di tempat di mana ketika dia baru keluar dari rumah orang tuanya, yang dia pernah menamainya dengan nama Betel, yang kita akan baca di Kejadian 28 ayat 19. Dia sampai ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengannya. Jadi saudara, dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dia kembali di sana. Dan pada waktu dia kembali di sana, Tuhan juga mengulang perkataannya kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, didirikannya lah mezbah di situ. Dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena ketika dia kembali ke Betel, Allah menyatakan diri kepadanya di situ. Waktu itu dia lari terhadap kakaknya. Jadi dia menamai itu Betel. Ada banyak gereja yang menyebut dirinya dengan gereja Betel. Ya, gereja Betel apa, gereja Betel apa. Nah, saudara, itu merupakan sebutan nama penamaan yang diberikan Yakub di tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara, saya simpulkan dari Kejadian 31 hingga Kejadian 35, bahkan mulai dari Kejadian 28, bahwa Yakub adalah seseorang yang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia selalu mengingat tentang siapa itu Tuhan. Dan pengalaman pribadinya itu menyimpulkan dia bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang senantiasa menolong. Beberapa tempat yang dia namai itu, yang pertama itu Betel, yang kedua dia bersama dengan Laban menamai Gilead dan juga Mizpah. Dia juga menamai satu tempat itu bernama Mahanaim. Dia juga menamai satu tempat di mana ketika dia bergumul melawan Allah dan dia menang itu Peniel. Dan dia ketika dia kembali ke Betel, dia menyebutnya lebih lagi yaitu El Betel. Jadi dia teguhkan kembali bahwa di sana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat kita memiliki pengetahuan akan Tuhan, membuat kita mengalami penyataan tentang siapa itu Tuhan? Yakub ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia memulai dengan sesuatu yang tidak baik. Dia adalah seorang yang penipu seperti namanya Yakub. Tapi kemudian dia menjadi seorang pangerannya Allah. Dia dinamai Tuhan Israel. Saudara, saya memberikan tema judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Saudara, kalau perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak sanggup mengubahkan kita, pasti ada sesuatu yang salah. Yakub memulai segala sesuatu dengan tipu daya merebut hak kesulungan dari saudaranya. Dia adalah seorang yang melakukan tipu daya kepada Laban. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah dengan usia yang ada, dia semakin menyadari bahwa Tuhan pakai dia. Dan dia mengingat akan semua kebaikan Tuhan. Dan dia diubahkan menjadi satu pribadi
yang dikasihi Tuhan, yang disebut Tuhan dengan nama Israel. Saudara, perenungan kita, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita mengalami perubahan pola pikir? Apakah kita mengalami pengenalan akan Tuhan? Apakah jejak-jejak kehidupan kita sudah melihat bagaimana Tuhan tolong dari satu mesbah kepada mesbah yang lain. Tuhan tolong dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah kita betul-betul mengalami kehidupan yang progres? Di dalam Kejadian 32, kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 32, saya akan lebih rinci tentang perjumpaan Yakub dengan Theophani, atau seorang laki-laki yang dikenal sebagai malaikat Tuhan, utusannya Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingkir. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergaul dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan Tuhan, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot. Saudara, peristiwa pergumulan Yakub dengan malaikat ini, dan ini merupakan teofani Allah yang dicatat di dalam Alkitab kita ini adalah kisah sebenarnya, namun kejadiannya mengandung nilai baru. Dalam teologi hal ini dikenal dengan istilah tipologi, yaitu pergulatan Yakub dengan Allah ini menggambarkan peristiwa Pentakosta. Jadi kesamaan makna rohani lewat peristiwa yang benar terjadi, happening pada waktu itu, saudara. Pentakosta, lawatan Tuhan. Nah, saudara, Israel adalah nama yang disebutkan dan diberikan kepada Yakub karena dikatakan engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kaum. Melawan Allah dalam artian yang makna yang sebenarnya bukan menentang, tetapi lebih kepada berjuang sampai mendapatkan sesuatu. Karena dia katakan seperti ini juga, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Jadi ini adalah iman yang ngotot, iman yang sungguh-sungguh ingin mengalami Tuhan, iman yang sungguh-sungguh ingin meraih berkat-berkat Tuhan, ingin sungguh-sungguh menerima berkat dan pengurapan akan Tuhan. Yakub adalah seorang yang lemah, memiliki tipu daya, tapi satu karakteristiknya yang mungkin inilah yang disukai oleh Tuhan, bukan mungkin ya, tapi memang disukai oleh Tuhan. Ketika dia menganggap penting berkat dari Tuhan. Dan ini yang dia lakukan juga di Kejadian 28. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Jadi dia adalah orang yang sangat bergumul untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ketika Tuhan berkata di dalam Kejadian 32 ayat 28, engkau telah bergumul melawan Allah, bukan melawan dalam arti menentang, tetapi bergumul, berjuang sampai dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itulah sikap iman, saudara. Sikap iman yang seperti ini adalah sikap yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dengan optimis
meraih berkat dan janji Tuhan. Karena itu memang disediakan Tuhan. Tuhan suka sekali dengan orang yang mau dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan sampai dia mendapatkannya. Oh, itu Tuhan suka sekali, saudara. Jika engkau pagi-pagi benar engkau bergumul untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan, itu merupakan kesukaan dari Tuhan. Karena dia menyediakan dirinya seutuhnya untuk dinikmati oleh kita. Saudara, firman Tuhan katakan, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, namamu tidak akan lagi disebut sang penipu, namamu tidak akan lagi disebut sang pengecut, namamu tidak akan lagi disebut oleh seorang yang melakukan tipu daya, tapi engkau akan disebut Israel, yaitu seorang yang berjuang dengan iman, seseorang yang ingin meraih janji-janji Tuhan, seseorang yang ingin meraih berkat-berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Berkat bukan cuma soal harta, saudara, tapi berkat daripada Tuhan itu berbicara soal hak kesulungan yang dilepaskan oleh Esau. Hak kesulungan di mana pernyataan kuasa Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara keturunan dari Abraham. Ini merupakan berkat yang harus kita kejar, harus kita raih. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Yakub diubahkan menjadi seorang yang bernama Israel, oleh karena Tuhan melihat orang ini punya kualitas, dia mau dipakai. Kualitas yang dikehendaki oleh Tuhan ada dalam diri Yakub. Yakub mau masuk di dalam rencana Tuhan. Kualitas seseorang yang mau diubahkan Tuhan. Kualitas seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kualitas seseorang yang mau mengejar perkara-perkara ilahi. Kualitas seseorang yang mau mengejar perkara-perkara rohani. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda dengan Esau. Ketika orang tuanya Ishak dan Ribka berkata, jangan menikah dengan perempuan Kanaan, dia menikah. Jangan menikah dengan perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia menikahi lebih dari satu wanita yang tidak mengenal Tuhan. Yakub hanya menikahi orang-orang yang dari keturunan yang keluarga bapaknya, Lea dan Ribka. Memang di situ ada gunung. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan untuk mengejar berkat Tuhan itu jauh lebih baik dari segala hal yang engkau habiskan di luar Tuhan. Itu sebabnya ketika nama Yakub diberikan nama Israel, Tuhan sendiri yang menamai dia. Karena kalau kita belajar pasal-pasal Alkitab, firman Tuhan, ada berapa banyak orang yang namanya diubahkan oleh Tuhan? Tidak banyak. Salah satunya Yakub berikan. Di Perjanjian Baru ada seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi kalau Tuhan memberikan nama kepada seseorang, ketika Tuhan memberikan nama kepada Petrus, dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasai. Ketika Tuhan memberikan nama kepada seseorang, maka di sana ada pekerjaan roh yang luar biasa. Itu sebabnya Yakub melahirkan keturunan Israel, 12 suku di dalamnya pada rencana keturunannya akan melahirkan Mesias sang juru selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama Israel artinya bergulat dengan Tuhan dan menang. Dan inilah keturunan Yakub, Israel yang menjadi cikal bakal 12 suku di Kejadian 35 ayat 22b sampai 26. Adapun anak laki-laki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah yang pertama Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian ada Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Lalu ada anak-anak Rahel yaitu Yusuf dan Benyamin. Ketika Benyamin dilahirkan, Rahel meninggal. Lalu anak-anak Bilha yaitu budak perempuan Rahel ialah Dan dan Naftali. Dan
Anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, yaitu Gad dan Asher. Total 12. Ditambah dengan seorang perempuan Dina, menjadi 13. Tetapi anak perempuan tidak disebut karena diakui sebagai keturunan penerus dari garis keturunan Israel, itu ada 12 laki. Dari perenungan dari pasal 31 hingga pasal 35, ada beberapa poin yang saya rindu untuk kita renungkan. Saudara, apakah saudara pernah punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Yakub memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan membuat dia mengalami penyataan tentang siapa Tuhan. Di Betel dia mengalami penyataan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dan dia melepaskan malaikat Tuhan atau teofani itu sebelum dia diberkati. Ketika dia bersama dengan Laban, dia menyebut Gal. Ketika pada waktu itu dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dia memberi nama Mahanaim, karena dia melihat para malaikat di tempat ini adalah bala tentara. Dia memberikan nama itu Mahanaim. Ketika dia bertemu sekali lagi dengan malaikat Tuhan, dengan teofani, dia menamai tempat itu. Ketika dia kembali ke Betel, dia mempertegas tempat itu adalah El Betel. Setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat kita mengenal siapa itu Tuhan. Waktu kita sakit, kita mengenal siapa itu Dia sebagai Tuhan penyembuh jiwa para orang. Suami saya pernah mengalami sakit berulang-ulang, beberapa sakit yang berbeda. Lalu satu ketika di 2019 dia mengalami sakit yang cukup parah. Didiagnosa ada tumor di ginjal. Pada waktu dia mengalami diagnosa tumor ginjal, dia mengalami ketakutan. Wajarnya orang yang khawatir ketika dia mengalami satu penyakit yang berat. Ketika dia bergumul, dia menangis di hadapan Tuhan. Suami saya menangis di hadapan Tuhan. Lalu dia mengalami bisa kesembuhan. Tumor itu tidak ada lagi di tubuhnya. Di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Ada monumen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika ada masalah yang begitu besar dalam keluarga. Itu saya mengenal bahwa Tuhan adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai yang membuat kita nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut, sebab Allah akan menolong kita. Saudara pernah punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena kita mengalami kuasa Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan justru terjadi di saat-saat kita mungkin mengalami kekeringan, depresi, masalah. Itu sebabnya saudara, kalau kita punya masalah, jangan kita buru-buru menyalahkan Tuhan. Mungkin lewat masalah itu kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Lewat penyakit, suami saya bisa mengenal bahwa dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Padahal dia adalah seorang dokter. Seringkali sekalipun dia adalah seorang dokter, belum tentu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi justru ketika dia mengalami sakit yang dia tidak tahu harus lari kemana, dia cari Tuhan. Di sana ada monumen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengenal Yesus sebagai Allah yang menyembuhkan. Miliki pengenalan akan Tuhan lewat perjumpaan secara pribadi. Di sana engkau akan mengalami penyataan kuasa Tuhan. Sebagaimana Yakub mengalami penyataan siapa itu Tuhan sebenarnya. Lewat peristiwa-peristiwa yang dia alami. Lewat peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Disitulah kita mengenal siapa itu Tuhan. Yang kedua, saudara, perenungan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saudara mengalami perubahan hidup sejak mengenal Tuhan? Manusia tidak sempurna, saudara. Kita pernah mengalami yang namanya jatuh bangun. Kita dikenal oleh lingkungan kita, teman sekolah kita,
keluarga kita. Oh, orang ini saya kenal, dia ini sukanya begini-begini. Oh, dia kan pernah jatuh dalam hal ini. Dia kan pernah melakukan ini. Orang kenal kita dengan keadaan kita yang berdosa dan karakter kita yang buruk. Tapi apa yang terjadi setelah kita mengenal Tuhan? Yakub mengalami perubahan dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Esau, dia bukan lagi Yakub yang dulu. Sehingga Esau bisa mengampuni dia. Dia berikan begitu banyak pemberian kepada Esau supaya Esau bisa mengampuni dia. Esau melihat bahwa orang ini udah jadi jauh berbeda dibandingkan dia yang dulu. Sekalipun dia jatuh bangun juga, saudara. Sifat tipu dayanya itu muncul berkali-kali pada waktu dia berhadapan dengan Laban. Tapi hidupnya itu betul-betul mengalami perubahan. Di dalam kitab Kejadian, di pasal-pasal setelah dari ini, dia bertemu dengan Firaun dan dia berkata, hidupku, umurku 130 tahun dan kehidupanku adalah kesukaran sepenuhnya. Dia menjadi orang yang akhirnya menyadari tentang hidup. Dia menjadi orang yang akhirnya mengerti tentang hidup lewat semua yang dia alami. Saudara, jika pengalaman perjalanan kehidupan yang berat tidak sanggup mengubahkan kita, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, saudara, Yakub mengalami perubahan hidup sejak dia mengenal Tuhan. Belajar dari Tuhan. Ketika dia ditipu Laban, dia belajar dari Tuhan. Rasa sakit yang kita miliki membuat kita belajar tentang sesuatu hal. Pastikan ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, tekanan persoalan itu bukan membuat kita semakin terpuruk, tetapi membuat kita semakin lebih lagi. Perubahan hidup sejak mengenal Tuhan, biarlah menjadi perubahan yang lebih baik, kian terang hingga rembang pada hari. Yang ketiga, saudara, apakah saudara sudah melihat dan menikmati janji Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti akan melihat dan menikmati janji Tuhan. Yakub, dia sangat suka dengan berkat Tuhan. Dia sangat suka bergumul dengan Tuhan. Dia tidak mau melepaskan. Dia seorang yang greget ketika ketemu dengan Tuhan. Saking gregetnya, dia itu bergumul melawan hati, bergumul untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena dia pengen sekali memperoleh sesuatu, itu karakteristik. Dan janji Tuhan digenapi di dalam hidupannya. Dia menerima janji dari Tuhan. Janji itu tergenapi ketika apa? Tuhan berjanji kepada bapaknya akan melahirkan suku bangsa yang besar dari keturunan Abraham. Dan dia melihat bahwa 12 suku Israel itu lahir daripada keturunan, lahir daripada istrinya. 12 suku Israel merupakan janji Tuhan, cikal bakal sebuah bangsa yang besar. Bangsa ini ketika memasuki tanah Mesir itu 70 jiwa, ketika dia keluar menjadi 3 juta jiwa. Saudara yang diberkati, apakah saudara sudah melihat dan menikmati janji Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, nyataan kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kita pasti akan mengalami, kita pasti akan melihat. Saya pribadi sudah mengalami pertolongan Tuhan. Secara finansial, Tuhan tolong dari kita yang tidak memiliki apa-apa. Secara kita tidak punya latar belakang yang mumpuni, saudara. Akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik. Akhirnya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa dipercayakan untuk melayani Tuhan. Itu merupakan sebuah kebanggaan karena di sana kita melihat janji-janji pertolongan Tuhan. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang dipelihara oleh Tuhan. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan satu-satu. Janji Tuhan ya dan amin, saudara. Amin. Yakub mengalami pertolongan Tuhan dan Yakub melihat 12 suku Israel itu betul-betul menjadi keturunan dia.
Saya akan simpulkan dengan 3 hal penting, saudara. Belajar dari kehidupan Ishak. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan, yaitu mengenal Tuhan lebih baik lagi. Yakub adalah seorang yang suka menamakan tempat dan memberikan persembahan dan mendirikan mezbah dan menamai tempat-tempat yang bernama Mahanaim, Betel, saudara. Dan juga dia menamai Mahanaim, Betel, Peniel, dan El Betel. Luar biasa, saudara, pengenalan akan Tuhan. Hidupnya mengalami perubahan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat mata kita semakin tercelik. Wow, dia adalah Tuhan. Wow, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tidak putus-putusnya rahmat Tuhan, selalu baru setiap hari. Sebutlah nama Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan. Tuhan sebagai penyembuh, Tuhan sebagai Allah El Shaddai, Tuhan yang membuat kita nggak takut lagi, Tuhan yang membuat kita nggak khawatir lagi, Tuhan yang membuat kita mengalami panji-panji kemenangan, Tuhan yang membuat kita mengalami satu persatu kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, perjalanan hidupnya akan menjadi sebuah koleksi mezbah yang menyebut nama Tuhan, Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Yakub memiliki pengalaman jatuh bangun berhadapan dengan Esau, dia dilanda ketakutan, dia takut akan dibunuh. Dia memiliki pengalaman ditipu oleh Laban, dia memiliki pengalaman bagaimana dia juga nanti akan kehilangan putra kesayangannya di kitab Kejadian 37. Kehidupan Yusuf yang meninggalkan dia karena dijual oleh anak-anaknya sendiri. Pengalaman adalah guru yang paling berharga yang membuat kita, oke, I'm quit. Saya stop dari kebiasaan saya yang tidak benar. Karena kalau saya teruskan, ini terlalu membuat saya terjerumus. Saudara, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Engkau harus stop. Engkau harus berhenti di titik mana ketika engkau jatuh. Jangan lagi di tempat itu. Kenapa? Nggak enak, saudara. Pengalaman ketika dimusuhi oleh saudara sendiri, yaitu Esau, itu nggak enak. Itu sebabnya Yakub mengalami perubahan benar-benar, saudara. Dia mengalami perubahan, dia berdamai dengan Esau, dia nggak mau lagi, dia takut Esau akan membunuh dia. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita tabur pertengkaran, kita akan tuai benih kebencian. Kalau kita tabur tipu daya, kita akan tuai kebencian orang lain. Orang lain akan balas dendam. Saudara, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan ketika Tuhan hadir, dia akan ubahkan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Jika perjumpaan dengan Tuhan tidak sanggup mengubah hidupmu, pasti ada sesuatu yang salah, saudara. Esau berubah, Yakub berubah, Ishak berubah, semua berubah, Abraham berubah. Dari yang pengecut menjadi lebih baik. Perjumpaan dengan Tuhan selalu memberikan space untuk kita meninggalkan dosa, untuk kita meninggalkan kebiasaan yang lama, dan untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Nama saya Lucy Ambarukmi. Satu ketika, seorang kakak rohani saya menyebut, saya lebih suka menyebut namamu Priscilla. Nama yang dilahirkan orang tuamu itu baik. Tapi dengan menyebut engkau Priscilla, engkau adalah seorang hamba Tuhan yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan hari ini, saya berterima kasih kepada kakak rohani saya menyebut saya Priscilla. Priscilla dan Aquila adalah sepasang suami istri yang melayani Tuhan.
sepasang suami istri yang mengajar kepada orang lain tentang kebenaran firman. Dan hari ini tergenapi di dalam kehidupan saya. Saya bersama dengan suami akhirnya menjadi pasangan yang saling mendukung untuk saling melayani. Ketika dia menyampaikan firman, saya berdoa. Ketika dia melakukan penginjilan, saya menjadi penopang, pendoa syafaat, dan kami berjalan bersama-sama. Saudara, sesuatu yang baik ketika Tuhan hadir di sana akan menjadi sebuah janji Tuhan yang tergenapi di dalam kehidupan kita. Priscilla dan Aquila, Priscilla dan suami, hari ini sama-sama melayani Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, ada penyataan kuasa Allah. Kita memberi nama tentang siapa itu Tuhan. Perjalanan hidup kita mengajarkan kita segala sesuatu. Satu hal saja, kalau rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, Pangeran Allah yang bergumul dengan Tuhan dan manusia dalam hal ini. Mari saudara yang diberkati, kita satu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik ketika Engkau menyatakan janji-janjimu. Mungkin perjalanan hidup untuk menikmati janji Tuhan itu tidak selalu mudah. Namun satu hal, ketika kami bangun mezbah, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan nama-Mu, Engkau menyatakan pribadi-Mu yang membuat kami semakin mengenal dan jatuh cinta dengan Engkau. Jikalau pengalaman tidak bisa menjadi guru yang baik dalam kehidupan kami, pasti ada sesuatu yang salah. Sebab itu Bapa, kami berdoa, kekasih-kekasih Tuhan yang pagi hari ini merenungkan firman, boleh keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib untuk mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Menjadi orang yang bersemangat untuk mengejar berkat-berkat ilahi. Menjadi orang yang bersemangat untuk bergumul dengan Tuhan sampai mereka diberkati. Aku berdoa, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan seperti Yakub yang bergumul sampai dia mengalami kemenangan. Oleh karena Tuhan suka dengan orang-orang yang penuh iman. Tuhan suka dengan orang-orang yang mengejar berkat surgawi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami mencari kerajaan Allah dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, semua kami diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.